Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya adalah Abang Iskandar SPD SD, guru SD Negeri 002 Singket, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah, untuk kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada pelatihan mandiri, yaitu pada topik 1 tentang Merdeka Belajar, di mana yang saya ambil di sini adalah aksi nyatanya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Baiklah, adapun pelatihan mandiri pada topik 1 tentang Merdeka Belajar ini, di mana pemahaman, gagasan dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di situ ada 5 modul, yaitu modul pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian modul kedua mendidik dan mengajar, modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, modul kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita mulai aksi nyata Merdeka Belajar modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kenali dirimu sendiri sebagai pendidik. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Untuk itu, kita harus mengenali diri sebagai pendidik, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, mengenal karakteristik dan kebutuhan murid, jadi manusia merdeka yang hidup dengan bersandar kepada kekuatan diri sendiri. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Pendidikan berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan zaman. Kemudian pendidikan yang selalu berpihak ke anak. Dan guru harus proaktif dalam setiap perubahan sistem pendidikan. Apa tugas saya sebagai guru? Yang pertama adalah sebagai pengajar. Bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Kemudian sebagai pendidik, edukator, guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Sebagai pemimpin, guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri serta peserta didik dan masyarakat yang terkait menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, perorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan. Apa peran saya sebagai guru? Guru berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal pada pihak yang mengangkat dan menugaskannya, maupun secara moral kepada sasaran didik serta Tuhan yang menciptakan. Sebagai demonstrator dan pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan, serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Guru dalam perannya sebagai pengelola kelas hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah.
Sebagai fasilitator, guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Kemudian sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan. Ingarso sung tulodo, ing madyo mengenkarso, tuturi handayani. Seorang pendidik di depan harus bisa menjadi teladan bagi siswanya. Di tengah kesibukannya harus mampu menggugah semangat. Di belakang, dia harus mampu memberikan dorongan moral pada siswa didik. Sebagai pendorong, memberi motivasi, memberi inspirasi, selalu menciptakan iklim belajar yang kondusif sebagai sumber informasi, pencetus ide-ide yang cemerlang. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa saya? Setelah mempelajari konsep pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang filosofis pendidikan, maka saya ingin menjadi seorang guru yang selalu berpedoman pada Ingarso sung tulodo, ing madyo mengenkarso, tuturi handayani. Guru yang maju adalah guru yang memiliki peta konsep dan rancangan yang jelas tentang gambaran pada dirinya, mampu memahami kelemahan dan kekuatan yang ada, sehingga tahu apa yang bisa dioptimalkan dari perannya sebagai guru terhadap murid-murid. Yang kedua, aksi nyata Merdeka Belajar modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Pendidikan menurut Dr. Iwan Syahril adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sedangkan pengajaran suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, yang mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi serta pikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilaku. Pendidikan selama 1 abad. Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda selalu menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi. Kita tanpa sadar hal itu masuk ke dalam warisan dunia pendidikan kita. Karena guru-guru kita mendidik murid-muridnya, bahkan mungkin sampai saat ini hal itu masih saja berlangsung. Misalnya, masih sering kita temukan kasus kekerasan pada murid di sekolah. Murid mendapat hukuman atau sanksi berat ketika mereka belum atau tidak mengerjakan perintah dari guru. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sebuah sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara perdamaian dunia, memperkenalkan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan slogannya Ingarso sung tulodo. Artinya, seorang guru harus berkomitmen menjadi seorang pelanggan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Ing madya mengenkarso, artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Dan tuturi handayani,
yaitu seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka dan tumbuh kembang secara maksimal menjadi manusia seutuhnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki dua bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Atas karunia Tuhan Yang Maha Esa pula, manusia memiliki akal yang digunakan untuk berpikir, untuk merasa, dan karenanya bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat memunculkan budi pekerti yang menandakannya sebagai manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri. Dan itulah kodrat sebagai manusia, sehingga agar manusia mengetahui kebutuhan lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih budaya dan hidup dalam masyarakat dan daya upaya memajukan perkembangan budi pekerti pikiran. Aksi nyata Merdeka Belajar Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Diawali dengan kodrat murid yang terbagi menjadi 3, yaitu kodrat alam, kodrat keadaan, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan kodrat keadaan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ia juga mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid itu dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Sedangkan kodrat alam, yaitu potensi setiap anak itu berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks sesuai dengan alam. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara, ia mengatakan bahwa pendidikan itu bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Azas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Implementasi konsep kontinu, konvergen, dan konsentris bisa kita amati atau bahkan kita refleksikan dari apa yang sudah terjadi. Dalam proses pembelajaran, manajemen kelas yang mengatur berjalannya proses pembelajaran tentunya melalui sebuah perencanaan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga pengelolaan perilaku lingkungan dan kurikulum berjalan dengan efektif dan konsisten. Dalam menjalankan manajemen kelas ini, salah satu contoh implementasi azas kontinu dalam pendidikan murid diberikan kemerdekaan untuk belajar bertanya dan mengembangkan potensi. Kesinambungan manajemen kelas yang konsisten memberikan ruang kepada murid untuk mengeksplorasi gagasan ide dan kreativitas. Aksi nyata Merdeka Belajar Modul 4 selanjutnya yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta rasa dan karsa. Kodrat anak diibaratkan kertas
sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Selanjutnya, aksi nyata Merdeka Belajar Modul 5 dibuktikan dan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Perspektif pendidik tidaklah selalu sama dengan perspektif murid. Untuk itu, sebagai pendidik, kita tidak hanya memberi informasi dan pengetahuan saja, namun mampu memberikan pemahaman kepada murid tentang fungsi pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sistem Among Ingarso Sang Tulodo ing mangedio mangun karso Guru Hendayani. Bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat dia bantu pada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntut. Kemudian guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta rasa, karsa, dan karya. Sedangkan Merdeka Belajar abad 21 yang diajar Dewantara, tuntunlah sesuai dengan agama. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik berpihak pada murid, yaitu dengan menciptakan ruang kelas dan sekolah yang nyaman, selalu berpihak pada murid, sehingga murid merasa aman dan nyaman, sehingga timbul semangatnya untuk belajar dalam meraih prestasi. Demikianlah laporan aksi nyata pada Pelatihan Mandiri topik 1 Merdeka Belajar. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam guru hebat.